Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat semua bukan? Alhamdulillah. Baik, di dalam video ini saya Firnanda Nuri Hanafi, pemilik UPR Min Lestari, akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana prosedur pembesaran ikan lele ataupun kunci sukses keberhasilan dalam budidaya maupun pembesaran ikan lele. Pembesaran ikan lele di Indonesia ini sudah cukup banyak yang melakukan, dari pemula, dari hobi, dari yang sudah berbisnis ataupun yang iseng-iseng. Terkadang bagi mereka yang masih pemula tentunya banyak menghadapi masalah yang dihadapi dari segi faktor topografis, kemudian kondisi kolam, kualitas air, benih, ataupun gagal panen, serta kerugian yang dialami. Nah, maka dari itu saya, Firnanda Nuri Hanafi, akan sedikit sharing kepada kalian semua bagaimana cara budidaya ikan lele ataupun pembesaran ikan lele ini untuk bisa berhasil ataupun kunci suksesnya. Ada 4 hal. Jadi yang pertama itu dari benih. Nah, untuk ikan lele, terutama yang ikan lele yang kita akan besarkan sendiri, itu harus memiliki kriteria yang sesuai dengan SNI, minimal ya yang sehat lah, minimal sehat ataupun yang acuannya SNI. Kenapa demikian? Karena benih yang mengacu kepada SNI itu dia sudah ada syarat ataupun dari kualitas benih yang bagus gitu. Jadi kunci yang pertama tadi adalah benih yang sehat ataupun yang berkualitas. Yang berkualitas itu kalau bisa kita berdoman dengan SNI. Nah, dari karakter yang pertama, ciri-ciri benih yang berkualitas itu yang pertama itu dari segi umur. Jadi umurnya saya umpamakan ketika benih ukuran 57 itu dengan umur yang standar yang dapat menghasilkan ukuran 57 itu berkisar antara 1 bulan 3 minggu sampai 2 bulan. Nah, itu yang standar pertumbuhan ikan lele 57. Namun ketika kita berbicara ukuran, untuk benih ukuran, sebaiknya pada saat pembesaran itu carilah benih ikan lele yang di atas 57. Kenapa demikian? Ketika kita menggunakan benih yang masih di bawah 57, yang pertama pertumbuhannya dia tidak normal. Kemudian yang kedua, tingkat mortalitasnya dia masih ada, ataupun masih tinggi. Yang ketiga, kita perlu melakukan penyortiran. Ketika kita punya satu kolam, itu kita bingung mau kayak mana caranya. Mungkin kita harus mengantisipasinya pakai apa, ataupun kita membuat kolam penampungan untuk si bongsoran ikan tersebut. Jadi diusahakan kita pakai ukuran yang di atas 57. Nah, untuk keuntungannya ketika kita menggunakan benih di atas 57, seperti saya contohkan ukuran 68 ataupun 9 ya, relatif pertumbuhannya dia sudah benar-benar maksimal gitu loh. Itu udah syarat benar-benar sesuai ataupun pas untuk pembesaran. Yang pertama, kita tidak perlu sortir. Jadi perawatan dilakukan, kita tidak perlu sortir. Mungkin pada saat kita pelihara 1 bulan, 1 minggu ataupun 1 bulan setengah, itu kita tinggal panen parsial, panen sebagian. Nah, disitulah keunggulannya yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi mortalitas dia cenderung rendah karena benih itu sudah berumur ataupun sudah berukuran besar seperti itu. Itu tadi kualitas benih dari mulai umur. Kemudian yang kedua dari segi kesehatan. Nah, ciri-ciri benih yang sehat itu dia gerakannya aktif bergerak, lincah seperti itu. Untuk warna terkadang setiap
benih itu berbeda-beda tergantung dari kebiasaan hidup si ikan lele yang ketika kita beli di para petani yang emang cenderung kolamnya itu agak apa ya, keruh, tingkat kecerahannya over gitu. Biasanya untuk warna ikan lelenya dia cenderung pudar, nggak hitam tapi agak pudar seperti itu. Itu nggak terlalu berpengaruh sih. Yang jelas dari ukuran, dari segi kesehatan. Kemudian tiga, tingkat keseragaman. Nah, untuk tingkat keseragaman benih yang harus kita pilih, yang kita harus beli itu keseragamannya minimal itu 80%. Jadi saya ibaratkan ketika kita beli ikan 1000 ekor, nah ada 200 ekor yang tidak seragam itu nggak apa-apa karena itu minimal ya, di sini minimal, tapi diusahakan 100% seragam semua seperti itu. Ya, tapi kalau biasanya di yang kita sering jumpai ada yang nggak seragam, ada juga yang seragam. Makanya carilah benih di tempat-tempat dimana itu yang sudah bersertifikat CPIB ataupun yang benar-benar dia pembudidaya gitu, pembenihan sendiri, bukan dia tengkulak. Karena kalau tengkulak cenderung dia males dalam grading itu, apa ya, nggak terlalu open. Yang jelas dia cuman mementingkan bagaimana cara menjual benih seperti itu, dia tidak terlalu berpikir ke arah ke sana. Itu sukses untuk budidaya ikan lele ataupun pembesaran ikan lele. Yang kedua itu pada tebar. Jadi kita selaku pembudidaya itu harus menyesuaikan pada tebar ikan dengan ukuran kolam yang kita miliki. Jadi tidak boleh overload ataupun tidak boleh kurang. Sebenarnya untuk pada tebar sendiri itu relatif ya. Oke, kecenderungan. Jadi ketika kita masih pemula ataupun masih mencoba-coba, jangan terlalu ambisius dalam pada tebar. Contoh, saya berikan contoh dengan ukuran kolam itu 2x4. Untuk yang pemula itu jangan sampai pada tebarnya tinggi. Jadi kalau yang pemula itu diusahakan cukup 100 ekor sampai 150 ekor per meter persegi. Jadi kalau 2x4 tadi itu kan ketemu luasannya 8 dikali 100 sampai 150, jadi nggak nyampe 1000, kemungkinan besar nggak nyampe 1000. Jadi seperti itu. Nggak apa-apa kita bermain di pada tebar itu, nanti cenderung dia berpengaruh di tingkat pertumbuhan si ikan, pasti cenderung di tingkat pertumbuhan si ikan. Dan kemudian pada saat yang sudah biasa dalam berbudidaya ataupun dalam pembesaran ikan lele, dia menggunakan yang 200 sampai 250 ekor per meter persegi. Jadi seperti itu, kita nggak boleh overload, kita nggak boleh terlalu memaksakan. Ketika kita punya ukuran kolam sekian ya nggak usah terlalu banyak-banyak gitu loh. Kalau misalkan benih masih kecil, ketika kita berikan pakan kok nggak terlalu marem ya karena masih kecil. Nanti berjalannya waktu, ketika kita berikan pakan, berjalan pertumbuhan, ketika ikan udah mulai palangan ya, ukuran palangan ataupun sekilo yang udah masuk di 20 sampai 25, itu nanti udah kelihatan gaya bener. Jadi itu bisa menghilangkan stres juga ya. Dan untuk kondisi kolam diusahakan dia outdoor. Karena apa? Outdoor ini kan dia nanti pengaruhnya di suhu ya, di suhu. Nah, untuk suhu sendiri nanti dia pengaruhnya di optimal pemberian pakannya, nafsu pakannya dia bisa bertambah. Ketika suhunya optimal, nafsu makan ikan itu akan maksimal juga gitu. Jadi kalau untuk ikan lele, terutama di pembesaran, itu suhu optimalnya 27 sampai 31 derajat Celcius seperti ini. Ini kan outdoor. Nah, kelemahannya mungkin yang jelas dia hujan. Cuman kalau hujan kita bisa mengakalinya dengan cara pengenceran air. Pengenceran air berapa persennya seperti itu. Nah, terus dari untuk ketinggian air. Ketinggian air ikan lele terutama untuk pembesaran itu diusahakan minimal 60 cm. 60 cm. Jadi ketinggian air itu minimal 60 cm. Kenapa? Karena itu ketika ikan lele terutama, sebenarnya ini masih bisa ini ya, masih kita bisa kita kontinukan. Jadi contohnya ketika benih itu masih kita tebar pertama, itu mungkin kita cukup di
ketinggian 40 sampai 45 cm. Tapi berjalannya waktu ketika pertumbuhan ikan itu sudah bertambah, itu kita harus menambahnya. Baik, maka dari itu tadi saya jelaskan kita bisa mengkontinukan ketinggian air. Jadi ketika kita tebar awal itu cukup di 40 cm, kemudian setelah seminggu selanjutnya kita tambahkan 10 cm lagi dan seterusnya, karena itu dapat menekan pertumbuhan si ikan lele, dan itu kan nanti bisa dampaknya lebih cepat kita panen seperti itu. Nah, kemudian ketika kita dalam proses pembudidaya ini, proses pembesaran ikan lele ini, kita harus tetap melakukan monitoring setiap hari. Misalkan ketika ada kematian kita harus buang, ketika ada kendala ya kita harus melakukan ataupun menyelesaikan masalah yang ada di kolam kita, seperti itu.